Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada. Awal kalam, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita pada hari ini masih diberi nikmat kesehatan, masih diberi nikmat kekuatan. Mudah-mudahan nikmat itu tidak kita sia-siakan begitu saja. Mari kita isi dengan berbagai macam amalan salihah, amal yang saleh, perbuatan-perbuatan yang bermanfaat yang kelak nanti dapat kita petik buahnya di kampung yang abadi. Selanjutnya salawat beserta salam kita kirimkan pada arwah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang pendengar yang berbahagia. Pada hari ini kita berada pada bulan Rabiul Awal, tepatnya besok tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah hari kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah lazim selama ini setiap bulan Rabiul Awal di mana-mana umat Islam mengadakan acara Maulid Nabi. Maulid Nabi, maulid itu berasal dari bahasa Arab. Maulid artinya hari kelahiran. Jadi memperingati Maulid Nabi artinya memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Bahasa yang lebih modernnya memperingati Maulid Nabi artinya memperingati hari ulang tahun Nabi. Kenapa hari ulang tahun Nabi Muhammad diperingati oleh orang Islam sedunia? Sementara kita sendiri ulang tahun kadang-kadang keluarga kita tidak ingat. Kadang-kadang pasangan kita sendiri nggak ingat kita ulang tahun. Ya, sedangkan Nabi Muhammad baru saja masuk bulan Rabiul Awal, semua sudah ingat. Oh, sebentar lagi kita akan memperingati hari ulang tahun Nabi, Maulid Nabi, hari kelahiran Nabi. Apa keistimewaannya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu istimewanya banyak sekali. Beliau dipuji oleh kawan, beliau dipuji oleh lawan. Tidak hanya dipuji oleh kawan dan lawan, beliau juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Qalam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad betul-betul memiliki akhlak yang agung. Ini siapa yang memuji Allah? Tidak hanya dipuji oleh manusia, tapi Nabi Muhammad dipuji oleh Allah. Oleh karena itulah kita selayaknya memperingati hari Maulid Nabi. Karena Nabi itu adalah contoh teladan bagi kita. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik. Nabi Muhammad itu contoh teladan yang baik. Beliau itu patut dicontoh dalam segala segi kehidupan. Bagaimana yang contoh itu? Kalau kita ibaratkan contoh itu dengan kata lain pola.
Kalau misalnya kita tidak bisa membuat pola baju, kita minta tolong sama orang yang ahli, tolong bikinkan pola baju saya. Dia ukur badan kita, kemudian dia buatkan pola. Kemudian setelah diberikan pola, kita letakkan pola di atas kain, lalu kita gunting kain. Yang kita gunting adalah kain, bukan pola. Setelah digunting kain sesuai dengan pola, kemudian kita jahit. Apa yang terjadi? Kita akan merasa nyaman memakai baju yang kita jahit. Kenapa? Karena kita menjahitnya, mengguntingnya sesuai dengan pola. Coba seandainya sudah dikasih oleh orang yang ahli pola, kemudian kita letakkan pola di atas kain, kemudian kita gunting pola. Jadi bukan kain yang menurunkan pola, tapi pola yang menurunkan kain. Setelah dijahit gimana rasanya? Tak nyaman, sangat tidak nyaman. Ada kalanya ketiaknya yang sempit, kadang di bagian perutnya yang selebor, berbagai macam masalah. Artinya apa? Orang yang dalam hidupnya mengikuti pola Nabi Muhammad, maka hidupnya akan nyaman, maka hidupnya akan aman. Orang yang tidak nyaman dalam hidup lantaran apa? Lantaran dia tidak mengikuti pola. Dia menggunting pola, bukan menuruti pola. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang pendengar yang berbahagia, dalam diri Nabi Muhammad itu telah terkumpul segala akhlak terpuji. Akhlak beliau semuanya akhlakul karimah, artinya akhlak yang mulia. Pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan akhlak terpuji beliau cukup satu, yaitu jujur. Nabi Muhammad itu terkenal sebagai seorang yang jujur. Jujurnya Nabi Muhammad sudah dikenal semenjak beliau kecil. Sampai-sampai beliau diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang bisa dipercaya. Orang yang bisa dipercaya itu adalah orang yang jujur. Tak sembarang orang yang bisa diberi gelar Al-Amin, jujurnya betul-betul jujur. Sehingga beliau dilekatkan gelar Al-Amin. Jujur itu adalah perilaku terpuji yang harus dibiasakan semenjak kecil. Jadi kalau kita ingin anak kita menjadi orang yang jujur, cucu kita ingin kita menjadikannya orang yang jujur, maka didiklah semenjak kecil menjadi orang yang jujur. Menurut seorang ulama yang bernama Abu Sa'id Al-Qarshi, katanya jujur itu adalah orang yang punya sifat jujur adalah orang yang cerdas secara akhirat. Orang yang punya sifat jujur adalah orang yang panjang jangkauan pikirannya. Kenapa dikatakan begitu? Orang yang jujur berarti dia sudah mempersiapkan dirinya untuk mati. Orang telah sudah mempersiapkan diri untuk mati, dia tidak mungkin mau berbohong. Dia pasti selalu jujur. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada keluarga, jujur kepada orang banyak. Kemudian kata Abu Sa'id Al-Qarshi, orang yang jujur itu bukanlah orang sembarangan. Orang yang jujur itu ketika akan tidurnya, dia selalu menghitung-hitung perbuatan apa yang dia lakukan sedari pagi sampai saat dia tidur. Mana yang lebih banyak perbuatan baik daripada perbuatan buruk, selalu dia timbang-timbang. Dari pagi saya mengapa, dari pagi saya mengapa, tengah hari, sore, dia hitung-hitung mana yang lebih banyak pahala daripada dosa. Itu perbuatan orang yang jujur. Dia sibuk mengkaji dirinya sendiri. Bapak Ibu sidang jemaah yang berbahagia, menurut As-Sa'di, juga seorang ulama, mengatakan jujur itu adalah sesuai perkataan dengan perbuatan. Jangan hanya perkataan baik tapi perbuatan tidak. Harus sesuai antara perkataan dengan perbuatan. Ada orang yang hanya pandai bicara tapi perbuatannya jauh dari yang dibicarakannya.
Itu orang yang tidak jujur kepada diri sendiri. Abu Lahab, paman Nabi Muhammad, itu orangnya tidak jujur. Kenapa dia tidak jujur? Lain perkataan dengan apa yang ada di hatinya. Abu Lahab itu sebetulnya dia mengakui kerasulan Nabi Muhammad, tapi dia tidak mau mengucapkannya. Kenapa? Karena dia takut pengaruhnya akan hilang di antara orang-orang kota Mekah. Ya, dia gengsi sehingga dia tidak mengucap bahwa sebenarnya dia beriman. Sebetulnya dia percaya bahwa Nabi Muhammad itu seorang Rasulullah, tapi karena lantaran gengsinya, lantaran rasa iri dan dengkinya, makanya dia tidak mengakui. Zaman sekarang, Bapak Ibu, banyak orang yang tak sesuai perkataan dengan perbuatan. Saya selaku guru agama SD sedikit agak bingung dengan masalah kejujuran, menyesuaikan perkataan dengan perbuatan. Ketika anak-anak ujian akhir, karena mengejar ranking sekolah, guru atau kepala sekolah ada yang menyuruh murid yang pandai menunjukkan kawannya yang kurang pandai. Ada pula di antara guru yang memerintahkan anak yang kurang pandai agar bertanya kepada anak yang pandai. Nanti kita tunjuk kamu yang pintar nggak boleh sombong, tunjukkan temanmu ya supaya ranking sekolah kita tinggi. Saya pernah ditanya oleh anak murid saya, Bu, sebetulnya menunjukkan teman ketika ujian itu dosa atau enggak? Jujur atau enggak? Apa saya jawab? Tanya kepada hatimu, nak. Kejujuran itu ada dalam hati kecil. Menurut anak ibu, menunjukkan teman atau minta tunjuk kepada teman itu sifat jujur atau enggak? Itu berdosa atau enggak menunjukkan teman atau minta tunjuk kepada teman? Tanyakan kepada hati kecilmu. Apa jawabannya? Ya, Bu, dosa. Tapi saya disuruh oleh ibu itu, saya disuruh oleh kepala sekolah itu. Disinilah susahnya jadi guru agama di zaman sekarang. Berbeda perkataan dengan perbuatan akan menjadikan kita orang munafik. Kalau diturutkan apa yang telah diterapkan pada saat ini, kita menjadi berdosa pada diri sendiri, rasanya membohongi diri sendiri. Tapi seandainya diturutkan alur orang yang banyak, kita merasa berdosa. Tidak diturutkan, malah petaka pula kepada diri. Jangan sok-sok suci lah, jangan sok-sok suci. Sudah zamannya sekarang ini orang pakai ranking, mau diapakan? Saya harapkan teman-teman saya sesama guru agama tidak ada yang terlibat dalam hal ini. Jujur, ya. Jujur adalah karakter orang beriman, sementara bohong adalah karakter orang munafik. Sementara orang munafik letaknya di kerak neraka. Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik itu fid darkil asfali minan nar, pada lapisan paling bawah dari neraka. Bapak Ibu, para pendengar yang berbahagia, Nabi Muhammad itu sepanjang sejarah sering disebut sebagai pribadi yang jujur. Pernah suatu ketika beliau
baru saja menerima wahyu. Beliau mengumpulkan para sahabat sebelum disampaikannya wahyu yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1-5. Beliau berpidato di hadapan para penduduk Mekah. Wahai para saudaraku, wahai para sahabatku, aku ingin bertanya pada kalian semua, apakah setelah 40 tahun umur saya, pernah kalian menemukan saya berdusta agak sekali saja? Apa jawaban orang Mekah? Tidak ya Muhammad, tidak. Engkau tak pernah berdusta, makanya engkau kami beri gelar Al-Amin. Sekarang kalau seandainya saya katakan di balik bukit itu ada musuh yang hendak menyerang kalian, apakah kalian semua itu percaya kepada saya? Jawabannya, kami percaya karena engkau Al-Amin, orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya. Ketika itulah beliau sampaikan bahwa beliau telah diangkat menjadi rasul. Beliau sudah menerima wahyu dari Allah. Wahyu pertama yang beliau terima di Gua Hira yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Orang yang jernih hati dan pikirannya, mereka beriman kepada Muhammad. Orang yang kotor hati dan pikirannya, dia tidak percaya. Mendadak Muhammad telah menjadi tukang sihir. Dia sudah pandai bersair-sair, dia sudah pandai berpuisi, hebat puisinya, padahal itu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam waktu yang tak jauh berbeda pada saat itu, pemuda-pemuda kota Mekah berkumpul mengadakan rapat. Apa yang mereka rapatkan? Seandainya agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini sampai kepada penduduk di luar kota Mekah, lalu orang-orang bertanya kepada kita, lalu apa yang akan kita jawab? Bagaimana Muhammad itu pribadinya? Ini masalah besar bagi kita, sebab Nabi Muhammad itu orang yang paling kita cintai selama ini. Dia orang yang paling baik di kota Mekah. Nanti kalau ada orang luar bicara, bertanya, apa kita jawab? Di antara mereka mengatakan, nanti kalau ada orang luar bicara, kita bertanya, kita katakan saja bahwa Muhammad itu mendadak jadi ahli sihir. Tidak mungkin kita jawab Nabi Muhammad mendadak jadi ahli sihir. Gimana kalau kita katakan saja kepada mereka bahwa Muhammad itu mendadak jadi penyair, tukang buat puisi? Apa jawaban? Tak akan percaya. Gimana kalau kita katakan saja Nabi Muhammad itu orang gila? Akan lebih tak percaya melihat wajahnya yang jernih, cara bicaranya yang fasih, tindak tanduknya yang selalu benar dan lurus. Bagaimana kita akan mengatakan pada orang luar bahwa dia orang gila? Jangan-jangan kita sendiri yang akan dikatakannya gila. Abu Jahal juga seorang paman beliau pernah berkata langsung kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, engkau memang tidak pernah berdusta. Cuma ajaran yang engkau bawa itu yang sifatnya dusta. Ajaranmu itu mengada-ada. Apakah mungkin orang yang jujur menyampaikan sesuatu berita bohong? Itu sangat tidak diterima oleh akal sehat." Pernah pula di antara pemuka kafir Quraisy yang namanya Abu Sufyan dipanggil keluar dari daerah kota Mekah menemui seorang kaisar namanya Kaisar Heraklius di Romawi. Ketika setelah menghadap Abu Sufyan, apa kata Kaisar? "Wahai Abu Sufyan, tolong engkau ceritakan kepadaku bagaimana kepribadian Nabi Muhammad yang membawa ajaran agama baru itu." Apa jawaban Abu Sufyan? "Maafkan saya Kaisar, Nabi Muhammad itu semenjak kecil kami beri gelar Al-Amin.
Beliau seorang yang bisa dipercaya, beliau seorang yang jujur, beliau kecintaan kami di kota Mekah. Tapi hari ini beliau membawa sebuah berita besar bahwa beliau telah diangkat menjadi Rasul Allah. Apa kata Kaisar Heraklius? Wahai Abu Sufyan, kalau benar ceritamu bahwa Nabi Muhammad itu orang yang bisa dipercaya, orang yang jujur, orang yang paling dicintai di kota Mekah, maka saya yakin sebentar lagi Nabi Muhammad akan dapat mengembangkan ajaran agamanya dengan leluasa. Sebentar lagi Nabi Muhammad akan menjadi orang yang dicintai oleh orang-orang sekitarnya. Sebentar lagi pengikutnya akan banyak. Beliau akan berhasil mengembangkan ajaran agama baru. Orang yang jujur, walaupun pada awalnya mengalami kepahitan, tapi lambat laun akhirnya dia akan merasakan manisnya perbuatan jujur. Bapak Ibu sidang jamaah yang berbahagia, tanda orang jujur. Tanda orang jujur yang pertama, dia takut kepada Allah. Rasa takutnya nomor satu adalah kepada Allah. Dia tidak meletakkan rasa takutnya kepada manusia melebihi rasa takutnya kepada Allah. Ada orang yang lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Ada. Lebih takut kepada atasan, lebih takut kepada si anu, takut kepada si anu karena dia begini begitu. Lebih takut pula kepada manusia daripada kepada Allah. Itu tanda kita tidak jujur. Orang yang jujur lebih takut kepada Allah dibanding kepada manusia. Rasa takutnya kepada Allah terletak pada nomor satu. Orang yang jujur itu bila dia berbohong, maka matanya sulit tidur pada malam hari. Karena apa? Karena dia teringat dosa. Dalam sebuah sejarah diceritakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, dalam satu musim haji ada seorang pemuda dari Bani Khurasan yang berteriak-teriak di tengah keramaian. Oi semuanya, semua yang hadir, tolong dengarkan. Tolong dengarkan saya telah kehilangan, Ada yang bertanya, pemuda, apa yang kehilangan? Engkau kehilangan apa? Katanya, aku kehilangan uang, pundi-pundi uang. Kalau orang Minang bilang pundi-pundi itu puro. Aku kehilangan pundi-pundi uangku, isinya di dalam adalah 1000 dinar. Kemudian beberapa laki-laki kota Mekah datang menghadang laki-laki Khurasan yang kehilangan tadi. Engkau pemuda, adat di tempat kami ini keras. Kalau engkau kehilangan, kemudian ada yang menemukan salah satu di antara kami, apakah engkau mau memberikannya 50%? Apa kata orang yang kehilangan tadi? Tidak bisa. Kalau tidak mau 50%, maukah engkau memberikan 30%? Tidak bisa. 20%? Pokoknya tidak bisa. 10% nggak bisa, 5% tidak bisa. Soalnya uang yang pundi-pundi yang hilang itu adalah wasiat ayah saya. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari, orang yang bercerita ini, pulang ke rumahnya. Setelah pulang ke rumahnya, terdengar perbincangan tetangga di sebelahnya yang jarak rumahnya sangat berdekatan, dinding dengan dinding. Terdengarlah seorang laki-laki yang berbicara kepada istrinya, wahai istriku, aku baru saja mendapatkan pundi-pundi uang sebanyak 1000 dinar. Didengar oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian apa kata istrinya? 1000 dinar. Kalau begitu kita bisa bermewah-mewah. Selama ini kita hidup miskin, saya sudah bosan hidup miskin. Gimana kalau kita belikan makanan yang enak-enak? Bagaimana kalau seandainya kita beli
pakaian yang bagus-bagus. Apa kata lelaki tadi? Wahai istriku, umurku sudah tua, sudah 86 tahun lamanya aku menahan diri dari sesuatu yang haram. Aku tak ingin gara-gara mendapatkan uang 1000 dinar ini aku menjadi tergelincir. Tidak. Istrinya tetap juga mendesak, istri tetap juga mendesak. Karena istri tetap juga mendesak, ketika hari sudah mulai larut, istrinya tidur, dia gali tanah dapurnya, kebetulan lantai dapurnya tanah. Dia gali dengan cangkul, kemudian dia masukkan pundi-pundi uang itu ke dalam lubang, ke dalam tanah, kemudian dia tutup. Besok paginya, sholat subuh, laki-laki yang mendapatkan uang 1000 dinar ini namanya Abu Lubabah, bertemu dengan Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian ketika berpapasan pulang, sama-sama pulang sholat subuh, Ibnu Jarir bertanya kepada tetangganya, wahai Abu Lubabah, rupanya engkau yang mendapatkan uang 1000 dinar. Itu adalah milik pemuda Bani Khurasan. Dia tinggal di sebelah ujung sana. Oh, kalau begitu, mari ikuti saya ke rumah saya, kata Abu Lubabah. Diikutilah oleh Ibnu Jarir. Nanti temani saya ke rumah orang yang punya dinar ini. Dan digali kembali tanah dapur yang digalinya semalam, diambillah pundi-pundi uang. Diantarkan oleh Ibnu Jarir bersama Abu Lubabah ke rumah pemuda Bani Khurasan. Ketika menyerahkan tadi, ditanya oleh Bani Khurasan, kenapa engkau kembalikan uang ini padaku? Apa motivasi terbesarmu makanya engkau kembalikan uang ini kepadaku? Apa jawaban Abu Lubabah? Semalam saya nggak bisa tidur, tak bisa, mata saya terpicing agak sesaat pun karena saya telah meresahkan orang lain dengan mengambil uang dinarnya. Saya yakin engkau pasti gelisah kehilangan uang 1000 dinar. Maka saya pun lebih gelisah karena ini bukan hak saya. Karena itu ini saya kembalikan uang 1000 dinar. Diterima oleh pemuda Bani Khurasan. Kemudian apa kata pemuda Bani Khurasan yang punya dinar tadi? Di mana rumahmu, Pak? Rumah saya tuh di sebelah sana. Bolehkah saya mengikuti, melihat rumahmu, pergi ke rumahmu? Apa jawabannya? Silakan, mari. Diikutilah, berjalanlah mereka 3 orang. Abu Lubabah, pemuda Bani Khurasan, tambah Ibnu Jarir At-Tabari. Sampailah di rumah Abu Lubabah, dilihat oleh pemuda Bani Khurasan tadi. Innalillah. Begini sederhananya seorang Abu Lubabah, tapi karena memakai prinsip jujur seumur hidupnya, dia kasihkan kepada saya. Seandainya pundi-pundi uang ini tidak didapatkan oleh orang yang jujur, tentulah akan lenyap begitu saja. Apa kata pemuda Khurasan tadi? Wahai Abu Lubabah, setelah saya lihat keadaan kamu, maka saya putuskan engkau berhak untuk mendapatkan ini. Terimalah uang 1000 dinar. Diberikan oleh pemuda Bani Khurasan. Kenapa diberikan pada saya? Kata Abu Lubabah. Engkau harus mengetahui bahwasanya uang dinar yang 1000 dinar ini adalah wasiat ayah saya. Kata ayah saya, yang 1000 dinar ini tidak boleh saya pakai untuk keperluan diri sendiri, tapi harus berikan kepada orang yang paling melarat menurut saya yang pernah saya temui. Setelah lama saya berjalan, jauh saya berjalan, maka orang yang paling melarat
saya temukan sampai hari ini adalah engkau sendiri, wahai Abul Wabah. Terimalah, mudah-mudahan ini berkah buat kehidupanmu bersama istri. Nah, begitulah orang yang jujur, takut memakan yang haram, akhirnya Allah ganti dengan yang halal. Seandainya tidak jujur, dia gunakan uangnya 1000 dinar, maka dia sudah termakan yang haram. Karena dia jujur, dia kembalikan, kemudian kembali lagi kepada dirinya. Kemudian orang yang jujur, Bapak Ibu, dia zuhud dalam urusan dunia. Prinsipnya, biarlah miskin demi surga, biarlah merasai di dunia asalkan senang di akhirat, biarlah bersusah-susah di dunia asalkan di akhirat bisa berbahagia. Maudhi'u sautin fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Menahan cemeti karena menginginkan surga jauh lebih baik daripada dunia seisinya. Bapak Ibu sidang jemaah yang berbahagia, Bapak Ibu, saya yakin semuanya pasti kenal dengan Bapak Muhammad Hatta, Bapak proklamator kita, Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Dulu beliau pernah mengalami sakit, namanya sakitnya kejepit saraf. Sudah berobat kemana-mana, tetap juga tak sembuh-sembuh. Sampai suatu saat dokter di Rumah Sakit Jakarta mengatakan bahwasanya Bapak Muhammad Hatta ini tidak mungkin bisa sembuh kalau berobat di Indonesia. Bisanya beliau sembuh jika berobat ke Swedia, sebab alat-alat kedokteran di sana lebih canggih. Kata Muhammad Hatta kepada anak-anaknya, kita tidak punya biaya untuk berobat ke Swedia. Biarlah ayah seperti ini saja. Ayah minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah sehatkan juga ayah. Tapi keesokan harinya datang Bapak Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama. Ketika berbincang-bincang dengan beliau, maka beliau ceritakanlah bahwa sakit beliau saraf kejepit. Maka tempat berobat yang bagus dikatakan oleh Pak Dokter adalah negara Swedia. Kata Pak Soekarno, ya berangkat saja. Kata Pak Hatta, saya nggak punya uang. Kata Pak Soekarno, biarlah saya yang memintakan uang. Biar saya minta uang negara untuk mengobati Pak Hatta selaku Wakil Presiden Republik Indonesia. Dapatlah ketika itu 500.000 untuk berobat Bapak Muhammad Hatta. Setelah dapat 500.000 langsung berangkat ke Swedia. Tiba di Swedia, beliau berobat. Dalam 1 minggu beliau langsung sembuh. Bertemu penyakit dengan obatnya dengan izin Allah. Kemudian beliau kembali ke Indonesia. Ketika kembali ke Indonesia, rupanya uang tadi bersisa 200.000. Apa kata Pak Hatta kepada anaknya? Nak, kembalikan uang 200.000 itu kepada negara. Kata anaknya, jangan Pak, untuk apa dikembalikan? Ini 500.000 ini kan memang uang dari negara untuk pengobatan Bapak. Iya, untuk pengobatan Bapak. Sekarang Bapak sudah sembuh, kembalikan uang itu. Begitulah kejujuran seorang Muhammad Hatta. Kalau orang lain belum tentu dikasih 500.000, tidak habis. Sisanya itu bisa dipakai orang untuk berbagai macam keperluan. Tapi Muhammad Hatta tidak. Dia orang yang jujur, dia orang yang lurus. 500.000 adalah biaya untuk berobat. Kalau berlebih, tak sampai biaya pengobatan 500.000, berarti dia wajib mengembalikan kepada negara. Nah, begitulah kejujuran seorang Bapak Muhammad Hatta. Kemudian yang ketiga, tanda orang jujur, dia istiqomah.
Dia tidak mau seperti orang kebanyakan. Orang kebanyakan begini, orang kebanyakan begini. Malu saya kalau saya tidak seperti orang banyak. Orang yang istiqomah itu tidak mau seperti orang banyak. Pada zaman Umar bin Khattab, ada seorang gadis yang tinggal bersama ibunya. Pekerjaannya menggembalakan kambing. Setiap hari dia memerah susu kambing untuk dijual. Orang-orang, para peternak kambing di masa itu karena musim kemarau, banyak yang menambahkan air susu itu dengan air. Diketahui pula oleh si ibu dari gadis tadi. Apa katanya pada anaknya? Nak, kita tambahkan pula lah susu ini dengan air agar banyak dapatnya supaya keuntungan kita besar. Apa kata gadis tadi? Jangan Bu, jangan. Kenapa? Dosa. Kata ibunya, nggak apa-apa nak. Umar bin Khattab khalifah nggak tahu. Khalifah Umar memang nggak tahu Bu, tapi Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Jangan Bu. Ketika perbincangan ibu dan gadis tadi, rupanya Umar bin Khattab sedang berdiri di luar gubuk gadis dan ibunya tadi. Apa kata Umar bin Khattab? Yang kala itu sedang berdiri bersama anaknya Qasim. Qasim itu anak gadis yang di dalam rumah itu adalah anak gadis yang takut kepada Allah. Ayah memang suka calon menantu yang takut kepada Allah. Tidak ada istri yang lebih baik daripada perempuan yang lebih takut kepada Allah daripada kepada yang lainnya. Bagaimana kalau seandainya ayah lamarkan anak gadis itu untuk menjadi istri engkau? Singkat kata, akhirnya Qasim anak Umar bin Khattab melamar anak gadis penjual susu kambing tadi. Menikahlah Qasim dengan anak gadis tadi. Kemudian dari pernikahan mereka berdua lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Abdul Aziz. Abdul Aziz ini kemudian setelah dewasanya menikah dengan seorang perempuan cantik yang namanya Laila. Pernikahan Laila dengan Abdul Aziz melahirkan seorang anak yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Inilah salah seorang raja di masa Bani Abbasiyah yang mengalami puncak kejayaan di masa itu. Bagaimana puncak kejayaan di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz? Ketika itu rakyat sejahtera, semua rakyat kaya raya, semua rakyat hidup cukup. Saking cukupnya, saking kaya rayanya rakyat, kalau ada yang mau berzakat, tidak ada orang yang patut diberi zakat dalam daerah itu. Bayar zakatnya kepada orang luar negeri. Begitu hebatnya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Itu dari mana asalnya? Karena dulu neneknya, kakeknya adalah orang yang jujur. Orang yang jujur hidupnya akan diberkahi sampai kepada anaknya, sampai kepada cucu, sampai keturunan-keturunan cicit-cicit. Begitulah hebatnya berkah orang yang jujur. Bapak Ibu sidang jamaah yang berbahagia, orang yang jujur akan selalu mujur. Walaupun banyak pula orang yang mengatakan orang jujur pasti hancur. Ada yang mengatakan orang kalau lurus bisa kurus. Itu orang-orang yang jauh dari agama. Keuntungan sifat jujur, yang pertama, Allah tinggikan derajatnya dunia dan akhirat. Dia mulia di dunia, mulia pula di akhirat. Yang kedua, hidupnya dimudahkan oleh Allah karena jujurnya. Dalam satu riwayat diceritakan seorang lelaki yang bernama Hamzah yang umurnya sudah
30-an tapi belum juga mendapatkan jodoh. Pekerjaannya adalah mengambil air di sungai, kemudian mengantarkannya ke rumah penduduk. Dari pekerjaan itu dia menerima upah dari masyarakat sekitarnya. Setiap berangkat dia selalu berkata kepada ibunya, "Ibu, saya berangkat, tolong doakan saya ya Bu. Mudah-mudahan saya menjadi orang yang takut kepada Allah. Kemudian doakan pula saya supaya saya mendapatkan jodoh orang yang baik dan salehah." Iya, ibu akan selalu mendoakan. Berangkatlah Hamzah. Begitu setiap hari. Pernah suatu ketika dia akan mengambil air di sungai, hanyutlah sebuah apel yang ranum. Dia ambil apel tadi, kemudian dia cuci, kemudian langsung dia gigit. Baru satu gigitan dia teringat bahwa apel itu bukan miliknya, dia tidak halal untuk memakannya, tapi dia sudah terlanjur menggigitnya. Karena perasaan berdosa, dia telusuri sungai tadi, sampailah dia pada sebuah kebun apel. Di sana ada seorang laki-laki, maka dia tanya, "Engkaukah yang memiliki kebun apel ini?" Jawabannya, "Tidak, saya hanya pegawainya. Yang punya itu orang yang rumah yang itu." Datanglah si Hamzah tadi ke rumah orang pemilik apel, kebun apel. Setelah diketuk pintu, kemudian dipersilakan masuk. Dikatakanlah oleh Hamzah, "Pak, tujuan saya ke sini adalah untuk minta kerelaan dari Bapak lantaran saya telah memakan buah apel milik Bapak yang hanyut di sungai." Apa kata hati Bapak tadi? Waduh, satu buah apel dia gigit satu gigitan. Dia ingin aku merelakan. Berarti ini orang jujur, yang sebenar-benar jujur ini pasti bukan orang sembarang orang, ini pasti orang yang takut kepada Allah. Setelah berpikir, apa kata Bapak? Pemuda, saya mau merelakan apel yang kau gigit tadi, tapi syaratnya engkau harus menikah dengan putri saya. Putri saya itu matanya buta, kakinya lumpuh. Sehingga Hamzah merasa keberatan pada awalnya. Kalau engkau keberatan, saya tak akan merelakan apel yang kau makan. Karena ingin mendapat kerelaan dari orang yang punya apel, maka Hamzah terpaksa menerima. Maka diterimanya lah keinginan bapak tadi untuk menjodohkan dirinya dengan anak gadis. Tak lama kemudian dia panggil anak gadisnya. Keluarlah dari kamarnya seorang gadis yang cantik, berjalan seperti layaknya orang normal. Sehingga tercenganglah Hamzah tadi. Mana anaknya yang lumpuh? Mana yang buta? Setelah dilihatnya kenyataan, apa kata si Hamzah? "Pak, katanya anak bapak lumpuh, anak bapak buta." "Iya, anak saya lumpuh. Kakinya tidak bisa dia langkahkan untuk yang maksiat. Anak saya buta, matanya tak pernah dia gunakan untuk sesuatu yang bersifat dosa. Itu maksud saya." Tersenyumlah Hamzah. Maka tak lama setelah itu terjadilah pernikahan antara Hamzah dengan anak bapak yang punya kebun apel. Dapatlah dia istri yang cantik, istri yang solehah, istri cantik, solehah, mertua kaya, baik pula. Alangkah berkahnya, alangkah menyenangkannya menjadi orang yang jujur. Bapak Ibu sidang jamaah yang berbahagia, bagaimana cara menjadi orang yang jujur? Yang pertama, ikuti hati nurani. Jangan ditentang kehendak hati nurani. Hati nurani itu selalu jalannya lurus. Kalau sudah membelok, itu bukan lagi hati nurani, itu adalah jalan setan. Jalan Allah adalah jalan yang sesuai dengan hati nurani. Jadi ingatkan selalu hati nurani, ikuti dia, jangan dibantah. Kemudian yang kedua,
tepatilah janji. La imanan la liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak bisa dipercaya. Wala dina liman la ahdalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak bisa memegang janji. Ada 3 tempat kita tidak boleh jujur. Boleh tidak jujur yang pertama ketika kita mendamaikan manusia. Ada orang yang bertengkar, ada orang yang sudah lama tidak bertegur sapa, kemudian dia saling menjelekkan. Kita masuk di situ, kita bicara berdusta untuk memperbaiki keadaan. Dia mengatakan dia sebel, dia kesal, begini. Kita perbaiki. Oh, nggak mungkin. Dia aja bilang dia kangen sama kamu. Dia sudah lama kangen sama kamu, tapi kamunya yang menjauh. Nggak ada itu, dia nggak ada rasa benci sama kamu. Diperbaiki keadaan, kita berdusta, tapi untuk kebaikan itu boleh. Kemudian boleh tidak jujur bila tujuannya menyenangkan hati pasangan. Misalnya seorang ibu yang memasak keasinan, kemudian ditanya, masih asin nggak mas? Asin nggak udah? Apa jawaban suaminya? Enggak. Padahal ketika istrinya sudah pergi, dia luahkan nasi tadi karena saking asin. Itu berdusta untuk menyenangkan pasangan, boleh. Atau suami kita membelikan kita baju, saking sayang dia belikan kita baju, tapi milihnya nggak pandai. Dia pilih corak yang besar atau dasarnya yang tebal, panas. Kalau ditanya, suka nggak baju yang udah belikan? Jawabannya suka, bagus. Nggak, belum ada baju saya yang sebagus ini. Padahal sebetulnya dalam hati itu kesal. Baju apa ini, tebal, panas lagi. Tapi untuk menyenangkan hati pasangan, kita berdusta, itu boleh. Itulah kajian tentang Maulid Nabi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang yang jujur. Orang yang jujur adalah bukti adanya iman di dalam jiwa kita. Orang yang bohong adalah bukti ketiadaan iman di dalam hati. Lidah mengatakan beriman, tapi hati mengingkari. Itu adalah perbuatan orang munafik. Semoga kita terjauh dari hal yang sedemikian. Demikian saja. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.